Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di sesi Error Corner. Yang kita bahas kali ini adalah cara mengaktifkan IntelliSense atau auto completion dari penggunaan Visual Studio Code terhadap Unity. Ya, walaupun ini bukan tentang kode yang error. Nah, salah satu fitur IntelliSense ini adalah untuk melengkapi kode saat kita mengetikkannya. Dan juga kita bisa melihat fungsi-fungsi yang bisa kita akses dari sebuah kelas. Dan video ini tentunya buat sobat yang merasa kalau menggunakan Visual Studio yang merupakan bawaan dari Unity itu terlalu berat dan ukurannya juga besar. Ya, memang kalau pakai Visual Studio, IntelliSense-nya bakal gampang di-set atau bisa jadi otomatis ada IntelliSense-nya kalau kita install sesuai prosedur untuk Unity. Nah, Visual Studio Code atau kita sebut saja VS Code dibandingkan dengan Visual Studio menurut saya itu lebih ringan di laptop dan ukurannya pun juga lebih kecil. Jadi pas unduhnya pun gak lama. Dan juga mungkin bagi sobat yang ada project lain yang menggunakan Visual Studio Code dan males buat nambah IDE lain di PC, maka menghubungkan VS Code dengan Unity merupakan jalan yang terbaik. Untuk menghubungkan VS Code dengan Unity pun nggak butuh prosedur tertentu, tapi saat mengedit kode C# Unity di VS Code, IntelliSense untuk library Unity-nya nggak aktif. Nah, gimana cara ngaktifinnya? Silahkan ikuti tutorial ini sampai habis. Oke, yang pertama, pastikan bahwa ekstensi C#-nya sudah terinstall di VS Code. Silakan buka menu Extensions VS Code, dan jika ekstensi C#-nya belum terinstall, maka cari aja di kolom pencariannya C# atau cpagar, ketik aja cpagar. Dan pilih C# yang ada label Microsoft-nya. Dan langsung saja diinstal. Kedua, jika .NET belum terinstall di PC, maka akan muncul notifikasi seperti ini di VS Code. Maka untuk itu pilih aja Get the SDK yang akan mengarahkan kita ke .NET/Core SDK VS Code. Kemudian pada halamannya ini pilih download .NET SDK sesuai dengan arsitektur PC. Kalau PC sobat 32-bit ya pilih aja yang x86. Tapi biasanya sih PC-PC sekarang itu sudah 64-bit. Jadi kalau 64-bit pilih aja yang .NET SDK x64 dan tunggu sampai terunduh. Setelah terunduh langsung aja diinstal. Oke, setelah terinstall, kita buka lokasi instalasi .NET-nya. Biasanya ada di local disk C, program file .NET, dan kemudian kita copy aja lokasinya. Kemudian langsung ke VS Code, buka pengaturan atau settings, lalu cari aja OmniSharp di sini. Dan pada bagian OmniSharp.NET Path, kita pastekan lokasi yang telah kita copy tadi. Ketiga, jika belum berhasil, silakan cek package Visual Studio Code Editor di Package Manager Unity. Nah, biasanya kalau Unity versi 2019 ke bawah itu package Visual Studio Code Editornya belum update. Jadi silakan update ke versi yang terbaru. Keempat, di Unity, buka menu Edit dan pilih Preference dan masuk ke External Tools. Di sini terdapat External Script Editor. Silakan ubah jadi Visual Studio Code. Dan pada Generate JS Project, checklist aja semuanya dan klik tombol Regenerate Project Files. Lalu buka ulang kode C#-nya. Oh iya, kalau notif.net ini masih muncul, kita tinggal restart PC kita. Kelima, nah ini PC saya udah di restart, Unity-nya sudah dibuka, dan script C# pada Unity juga dibuka, yang otomatis mengarah ke VS Code. Biasanya kalau IntelliSense-nya masih belum aktif, setelah kita ikuti langkah-langkah sebelumnya, akan ada semacam warning yang mengatakan bahwa project kita ada trouble. Nah, kalau ada, klik aja Show Output. Di sini akan ada info, file, dan warning. Kita lihat dari file yang paling atas, karena biasanya kalau yang atas udah diatasi, maka file yang di bawah akan ikut. Nah, ini ada info, dan info.
Oke, ini filenya. Di sini dikatakan bahwa Net Framework target project kita adalah versi 4.7.1. Ini tandanya versi Net Framework ini belum terinstall di PC kita. Jadi solusinya tinggal kita unduh di link yang diberikan di errornya ini. Disalin aja yang ak.ms/msbuild/developerpacks. Lalu paste linknya di web browser. Nah, lalu kita cari sesuai dengan Net Framework target project kita. Tadi 4.7.1 ya. Tinggal klik developer packs yang 4.7.1. Nanti dia otomatis terunduh. Setelah terunduh, seperti biasa tinggal diinstal. Kalau udah tinggal ke VS Code lagi. Lalu kita reload dengan cara tekan Ctrl+Shift+P di keyboard. Lalu ketik aja reload dan pilih reload window. Nah, kalau outputnya nggak ada file, maka IntelliSense-nya ya harusnya sih udah aktif. Kalau kita coba ketik public transform, nah ini udah aktif. Lalu transform.get, oke, udah aktif ya. Keenam, jika sobat masih belum bisa mengaktifkan IntelliSense setelah mengikuti tahapan-tahapan sebelumnya, mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.